Dari seorang yang memiliki gelar Miss Irresistible, gadis ini berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin setelah melakukan kekejamannya terhadap 2 sahabat serta 2 orang lainnya. Inilah kisah Christine Paulila. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Christine Paulila adalah anak kedua dari 2 bersaudara yang lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1986 di Long Island, New York. Ibunya bernama Lori dan ayahnya seorang pekerja konstruksi bernama Charles. Keluarganya cukup bahagia dan Christine digambarkan sebagai anak yang manis, ceria, meski kadang pemalu dan merupakan kesayangan ayahnya. Namun sayangnya, ketika dia masih di taman kanak-kanak, Christine didiagnosis menderita alopecia yang menyebabkan dia kehilangan rambut, alis, dan bulu matanya. Dia akan bangun di pagi hari dengan gumpalan rambut di seluruh bantalnya dan akhirnya mengarah ke tempat yang mempengaruhi matanya sehingga dia kehilangan alisnya serta bulu matanya. Kemudian suatu ketika tragedi menimpa keluarga bahagia tersebut, di mana sang ayah meninggal karena kecelakaan kerja. Ibunya yang tak kuasa menahan rasa sedih atas kehilangan suaminya menjalani masa-masa sulitnya dengan terjerumus dalam obat terlarang yang mengakibatkan dia harus kehilangan hak asuh atas 2 anaknya. Dan pada usia 7 tahun, Christine dan saudara laki-lakinya tinggal bersama kakek dan neneknya, sementara ibunya terus bergumul dengan kebiasaan narkobanya. Penyakit Christine sangat menyulitkannya di sekolah. Dia terus diintimidasi karena rambutnya yang tipis dan juga rontok. Bahkan ketika dia memakai wig dan melukis alis buatan, teman-teman sekolahnya terus mengganggunya, bahkan menarik dan mencabuti wignya. Selain itu, Christine juga memiliki masalah dengan penglihatannya, sehingga dia harus memakai kacamata yang sangat tebal, di mana dia akan semakin dibully di sekolahnya. Intimidasi dan bully menjadi makanannya sehari-hari. Ketika dia bangun pagi untuk pergi sekolah, dia akan bertanya-tanya, siapa yang akan menyakitinya di sekolah hari ini? Dan karena ejekan teman-temannya, Christine tumbuh tanpa rasa percaya diri dan sering pulang sambil menangis. Setelah beberapa saat, ibunya yang mampu bertahan serta bisa mengatasi kecanduan narkobanya menemukan cinta sekali lagi, menikah, dan mendapatkan kembali hak asuh atas Christine dan kakaknya. Keluarga itu kemudian memutuskan untuk pindah dari New York ke Clear Lake City, Texas untuk memulai kehidupan baru. Christine kemudian pindah sekolah di kota tersebut dan sangat gugup karena berpikir mungkin intimidasi akan berlanjut di sana. Tapi ternyata mereka sangat berbeda dari teman sekolahnya yang dulu. Christine bahkan bertemu dengan Rachel dan Tiffany, yaitu 2 siswi populer yang mau bergandengan tangan dengannya dan menunjukkan arti persahabatan. Mereka berdua sangat sosial, mengikuti kelompok yang lebih populer dan sangat aktif serta terlibat dalam kegiatan sekolah. Berbeda dari gadis-gadis sekolah populer yang biasa kita lihat di TV. Meskipun Rachel dan Tiffany merupakan kakak kelas Christine, mereka sangat menyayanginya dan terus menjaganya selama di sekolah, serta selalu menghabiskan waktu nongkrong dan tertawa bersama. Setelah beberapa minggu di sekolah tersebut, Christine kembali mendapatkan rasa percaya dirinya. Dia bahkan selalu pulang dengan perasaan yang baik, serta selalu bersemangat ketika menceritakan tentang 2 sahabatnya kepada ibunya. Selain itu, kedua sahabatnya tersebut mulai mengajarinya cara berdandan, membantunya memilih pakaian serta wig yang cocok dengan wajahnya. Karena bantuan kedua sahabatnya tersebut, Christine pun telah berubah menjadi gadis percaya diri yang bahagia, bahkan terpilih sebagai Miss Irresistible di kelasnya. Pada musim panas 2003, Rachel dan Tiffany berusia 18 tahun, lulus dari sekolah, serta memutuskan untuk tinggal bersama dan memulai perjalanan mereka menuju kedewasaan. Meskipun Christine merasa sedih dan kesepian di sekolah, 2 sahabatnya masih terus berhubungan dengannya dan Christine akan sering mengunjungi gadis-gadis tersebut. Pada masa-masa inilah, Christine bertemu dan berkencan dengan seorang pria berusia 21 tahun bernama Christopher Snyder. Snyder bukanlah pria baik karena diketahui bahwa dia adalah seorang pecandu narkoba dan memiliki catatan kriminal yang luas termasuk perampokan bersenjata. Orang tua Christine sangat membencinya, begitu juga Rachel dan Tiffany. Mereka terus-menerus mengatakan kepada Christine bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari pria tersebut. Tapi meskipun begitu, Christine tidak bisa lepas dari Snyder dan terus menjalani percintaan toksiknya. Christine mulai menggunakan narkoba bersama Snyder
Snyder, dan Snyder menjauhkan Christine dari keluarga serta sahabatnya. Selain itu, Snyder juga sering mempermalukan Christine seperti menarik wignya di depan teman-teman sekolahnya dan melecehkannya secara emosional. Di sisi lain, keluarga Snyder mengatakan bahwa Christine adalah orang yang posesif dalam hubungan tersebut. Ketika Snyder melirik wanita lain, dia akan menampar, meludahi, dan bahkan mengancam akan membunuh keluarga Snyder. Selain itu, ketika mereka bertengkar, Christine akan tidur semalaman di halaman rumah Snyder sampai Snyder memperbolehkannya masuk ke dalam rumah. Dan polisi bahkan sering dipanggil ketika mereka sedang bertengkar. Karena itulah, keluarga Snyder bahkan menjuluki Christine sebagai si psycho. Terlepas dari hubungan mereka yang penuh gejolak, pasangan itu tetap bersama. Dan setahun setelah menjalin hubungan, Christine berubah dari Miss Irresistible menjadi pembunuh berdarah dingin. Namun bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa korbannya adalah sahabatnya yang telah mencintainya dan mendukungnya sejak awal. Bonnie and Clyde. Sore hari pada tanggal 18 Juli tahun 2003, Rachel dan Tiffany merencanakan pesta untuk malam hari. Jadi mereka mengundang pacar Tiffany bernama Marcus dan sepupu Marcus bernama Adelbert. Pada saat itulah Snyder dan Christine mengunjungi mereka. Sekitar jam setengah 4 sore, pasangan itu masuk dan mulai menembak. Sebanyak 40 tembakan dilepaskan yang menyebabkan keempat orang tersebut mati secara mengenaskan. Tiffany dan Marcus ditemukan sedang duduk di sofa, Adelbert ditemukan tertembak di lantai, dan kekerasan terburuk diarahkan ke arah Rachel. Diketahui bahwa Rachel belum mati setelah ditembak beberapa kali. Namun ketika dia mencoba mendekati telepon untuk menelpon 911, kepalanya dipukul dengan benda tumpul beberapa kali. Ketika berita pembunuhan itu diketahui publik, Christine menangis kepada orang tuanya tentang kehilangan kedua sahabatnya. Dia menolak untuk menghadiri pemakaman mereka dan mengklaim bahwa dia terlalu sedih untuk datang. Sementara itu, tidak ada yang tahu bahwa gadis pemalu bersuara lembut yang berusia 17 tahun adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian yang begitu mengerikan. Selain itu, pasangan tersebut tidak meninggalkan bukti di TKP yang mengakibatkan kasusnya tidak terpecahkan selama 3 tahun berikutnya. Polisi mengatakan bahwa siapapun pelakunya, mereka dimotivasi oleh kebencian yang intens dan kecemburuan seksual, terutama untuk Rachel dan Tiffany yang menjadi satu-satunya korban yang ditembak di selangkangan. Polisi juga menggambarkan kematian tersebut sebagai pembunuhan berlebihan. Penangkapan. Tidak lama setelah kejadian mengerikan tersebut, Snyder dikirim ke penjara karena mencuri mobil, dan Christine masuk ke rehabilitasi di mana dia bertemu dengan pecandu heroin lainnya bernama Justin Roth. Christine kemudian berkencan dan menikah dengan Justin 4 bulan kemudian dan menggunakan sebagian dana perwalian dari almarhum ayahnya untuk membeli apartemen tempat dia akan tinggal bersama Justin. Segalanya berjalan baik untuk Christine sampai dia melihat sketsa dirinya di berita yang sedang dicari polisi karena kasus pembunuhan. 4 hari setelah penembakan tersebut, tetangga Tiffany bersaksi bahwa dia telah melihat pasangan mencurigakan yang mengenakan pakaian hitam memasuki rumah Tiffany. Dan dari sketsa atau foto yang ditunjukkan polisi, tetangga Tiffany memilih wajah Christine sebagai pelakunya. Christine yang panik melihat wajahnya di berita akhirnya memutuskan untuk menceritakan kejahatannya tersebut kepada suaminya. Kemudian bersama-sama mereka melarikan diri dari apartemen tersebut untuk mulai bersembunyi di sebuah motel di San Antonio, Texas. Hingga suatu ketika, Justin yang tidak bisa terus menyimpan rahasia kelam istrinya dan terus bermimpi buruk yang membuat hidupnya tidak tenang, memutuskan untuk menelpon polisi dan memberitahukan keberadaan mereka. Pada tanggal 19 Juli tahun 2006, polisi pun menggerebek motel mereka, di mana polisi menemukan Christine dengan mengenakan kaos yang berlumuran darah di dalam ruangan yang bau busuk, serta ratusan jarum suntik yang tersebar di seluruh kamarnya. Christine pun ditangkap dan didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan besar-besaran. Sementara itu, Snyder tinggal bersama pacarnya di Greenville, South Carolina. Dan ketika dia mengetahui polisi mengeluarkan surat perintah penangkapannya, dia lari ke hutan dan bunuh diri dengan overdosis pil resep yang kemudian jenazahnya ditemukan pada tanggal 5 Agustus tahun 2006. Hukuman. Selama persidangan, Christine menangis dengan mengatakan bahwa perampokan itu adalah ide Snyder. Dia juga tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut sampai Snyder mulai menembaki teman-temannya. Dia mengaku takut kepada pacarnya pada saat itu. Snyder memaksakan pistol di tangan Christine dan menarik pelatuknya hingga membunuh teman-temannya. Tapi hakim membantah pengakuannya dengan menunjukkan bukti bahwa 2 senjata ditembakkan secara bersamaan. Namun pada akhirnya, kesaksian suaminya lah yang menentukan
nasib Christine. Dalam pengakuannya kepada suaminya, Christine mengatakan dia tahu tentang rencana pembunuhan selama ini. Dan setelah melarikan diri dari rumah, dia kembali untuk memastikan semua korban sudah mati. Ketika Christine melihat Rachel yang hampir mati merangkak ke telepon terdekat, dia memukulnya sampai mati dengan pistol sambil berteriak dan bertanya, "Kenapa?" Pada tanggal 13 Oktober tahun 2008, Christine Paulila dihukum atas 4 tuduhan pembunuhan besar-besaran. Karena dia adalah pelaku remaja pada saat pembunuhan, dia terhindar dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.